Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kita kembali dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Alhamdulillah, kita kali ini telah memasuki bagian yang ke-83. Semoga kiranya apa yang disampaikan ini bermanfaat adanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada pertemuan kita kali ini kita mencoba membahas tema dengan judul Jangan Larut dalam Kesedihan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kalau kita perhatikan, dan kalau kita hayati, sesungguhnya di dalam gelanggang kehidupan ini penuh dengan air mata, kesedihan. Air mata si papa yang tiada mendapat pembelaan hidup. Air mata para tunawisma yang berderai tengah malam. Air mata mereka-mereka yang tidak mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan. Itu semua termaktub, tercantum, terbuhul dalam suatu arena apa yang kita sebut dengan kesedihan. Karena itulah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita sengaja membuat judul Jangan Larut dalam Kesedihan. Sedih, Pak Bu, sedih. Kalau bagi kaum-kaum yang rendahan, kalau diikutkanlah kesedihan, Pak Bu, saudara-saudari, tak kering rasanya air mata ini. Tak kering. Terkadang kita merasa hidup ini terlalu kejam. Teraniaya tanpa pembelaan. Hidup dalam kesusahan, tiada bantuan. Banyak, Bapak Ibu, banyak. Sedih. Tapi mari kita berusaha untuk tidak larut dalam kesedihan itu. Mari kita lawan kesedihan itu dengan keceriaan dan semangat serta harapan hidup untuk lebih baik dari apa yang sedang kita alami saat ini.
Meskipun saudara-saudari, Bapak Ibu, nilai sebuah kesedihan, nilai butir-butiran aliran air mata yang sebenarnya bukanlah di dunia yang fana ini. Bumi bukanlah tempat menampung air mata yang sebenarnya atau selamanya. Bukan. Tetapi kalau kita mengacu pada ketentuan atau koridor agama, kesedihan yang sebenarnya yang kita khawatirkan jangan terjadi adalah nanti setelah kehidupan kita di dunia ini. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu, bagi kita hidup di sedunia ini saling mengingatkan kita, jangan larut dalam kesedihan. Tidak ada manfaatnya memperturutkan hati di dalam kesedihan. Yang ada hanyalah menimbulkan kecemasan, menimbulkan rasa pesimis dalam kehidupan ini. Begitupun jangan pula kita yang seharusnya bersedih, tapi seakan-akan kita overacting. Kita bawa saja gembira. Ini ada cerita, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini cerita. Adalah seorang anak gadis. Jadi misalnya bercintalah dia sama jejaka gitu. Jadi anak gadis ini ada istilahnya lurus apanya, kalau bahasanya apa namanya, lurus lah gitu. Kalau udah ini gitu, kalau itu nggak ada pikiran lain. Jadi sudah janjilah setia bahwa kekasihnya ini tak akan pergi ke lain orang. Entah bagaimana menikah kekasih ini sama perempuan lain. Tapi itu tadilah Bapak Ibu sekalian. Ada yang bilang ya, tak bercampur tawa dengan tangis. Tapi kalau ini betul-betul ya Bapak Ibu. Sambil tertawa dia menangis. Kalau bahasa kampung golak sumbing namanya. Menderita. Sampai dia obati. Panggilkan dukun. Obat semangat apa itu? Obat upah semangat katanya. Jadi itu apa hasilnya kan itu? Kalau larut dalam kesedihan, contohnya lah macam anak gadis tadi lah, menangis, air mata darah pun dikeluarkan, udah menikah, apanya itu? Mau diapain lagi? Jadi kalau kita tidak cermat di dalam menyikapi kehidupan ini, justru yang kita khawatirkan, kesedihan itu akan menjadi semacam syarat dalam kehidupannya. Artinya nggak bisa lepas dari kesedihan. Sehingga dalam situasi apapun dia tetap bersedih. Kadang-kadang coba ada lihat, adalah
orang melihat ini kadang-kadang lucu kita Bapak Ibu sekalian. Karena sudah terbuhul, sudah tertanam butir-butir kesedihan itu di dalam jiwanya. Sampai-sampai nengok tontonan yang lucu-lucu, mukanya sedih aja. Tak kapan gembiranya. Nah, itu tadi. Ini berbahaya. Artinya Allah pun murka gitu loh. Gak ada kesedihan itu. Gak usah diturunkan kali. Kalau diikut-ikut semua sedih. Siapa yang gak sedih? Terutama tentunya bagi kalangan kelas bawah lah. Begitupun orang kelas atas pun jangan bilang tak bersedih. Seperti yang kita ungkapkanlah pada bagian yang lalu, sedikit kita masukkan di sini. Bagaimana tak sedih? Cobalah. Siapapun dia. Apakah dia kalangan orang-orang terhormat, penguasa, memiliki segala-galanya. Kalau mau sesuatu tinggal tunjuk. Misalnya. Dari mana kesedihannya? Apa gak sedih? Gak ada jaminan nyawa. Gak ada jaminan nyawanya. Entah kapan nyawa itu mau diambil. Kan sedih nama itu. Tapi untuk apa? Nah, apatah lagi memang kalangan kelas bawah. Banyak hal-hal yang bersedih. Banyak sekali. Kalau model diturutkanlah kita ini Bu, Pak. Kalau kita ini model penyedih, memang banyak lah yang disedihkan lah hidup ini. Gak usah ngomong lah, banyak yang disedihkan, banyak. Banyak yang kekurangan kita. Banyak yang merasa kecewa kita. Banyak yang mengibakan hati. Sehingga membuat kita sedih. Tapi saudara-saudari Bapak Ibu, yang kita khawatirkan apabila kita larut dalam kesedihan, padam cahaya kehidupan, mati semangat perjuangan. Yang terpikir kita hanyalah kuburan. Untung masih terpikir. Kalau sempat Pak dia mau ke sana cepat, mau ke kuburannya. Alkisah ini Bapak Ibu, saudara-saudari, adalah orang di rumah di samping rumah mertua saya ini. Tidak usah saya sebutkan di mana itu tempatnya. Ini nggak bohong-bohong saya Bu. Begitu saya datang, adalah laki-laki, mukanya syarat dengan kesedihan. Duduk aja ya di belakang rumahnya. Itu ada pokok apa? Apa namanya itu? Pokok apa namanya itu? Pokat apa? Nah, itulah. Asalkan kadang-kadang kan saya nggak sering ke rumah itu. Kadang-kadang sebulan sekali. Jauh rumah kami kan. Begitu datang sekali lagi gitu juga, menung di kursi, menung aja. Pokok coklat, lupa saya. Pokok coklat. Menung aja. Saya tanya, ibu itu, mertua saya, itu siapa Bu? Itu laki sekolah itu. Kok gitu? Entah gitu aja kerjaan itu. Ya Allah.
Seakan-akan semangat hidupnya tak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali semangat hidupnya. Nauzubillah lah. Sungguh alam yang terpancar terang benderang, rembulan yang bersinar begitu indah, apalagi purnama, laut yang beriak bergelombang dengan camar-camar yang riang gembira bermain-main di atasnya, awan yang berarak, angin yang berhembus membelai dedaunan dan kembang-kembang berjuta warna. Namun, apabila kita larut dalam kesedihan, semua itu terasa tiadalah merupakan suatu kenikmatan dan keindahan. Ini yang kita takutkan dalam kehidupan ini apabila kita larut dalam kesedihan. Hati-hati Bapak Ibu. Kembali kita ke cerita tadi, di samping rumah mertua saya tadi. Dan belakangan begitu kami kembali ke situ pada hari raya, terdengarlah kabar. Rupanya bapak tadi itu kira-kira umur-umuran 65 tahun begitulah umurnya mungkin. Masih muda juga nampak. Gantung diri di pokok coklat. Itulah. Nauzubillah. Apa? Karena terlalu memperturutkan kesedihan. Seakan-akan tidak ada lagi peluang sedikit pun baginya di dunia ini untuk gembira. Alangkah ruginya. Sedih Pak, sedih banyak yang kita sedihkan dalam hidup ini. Apalagi bagi jiwa-jiwa sensitif. Tapi manakala kita memperturutkan kesedihan itu, tentu bukanlah itu mendatangkan kejayaan ataupun kebahagiaan bagi kita. Tidak, bahkan sebaliknya, kita berusaha untuk mengakhiri hidup. Itulah yang bahaya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, mari kita berpikir. Mari bukakan pintu hati kita untuk dapat memandang kehidupan ini secara luas. Jangan dengan pikiran sempit. Kalau masalah itu Pak Bu mau dipersempit-sempit, akan sempit dia. Kalau mau diperumit-rumit, akan rumit dia. Tapi kalau kita mau menjadikannya sesuatu yang luas, tidak kaku, insya Allah hidup ini pun tidak terhimpit dengan kesedihan-kesedihan yang tidak berguna seperti itu. Sedih boleh Pak Bu, sedih boleh. Tapi janganlah berlarut-larut. Siapa yang tak sedih? Kalau berlarut-larut Bapak Ibu sekalian, padam terus aura kehidupan padam. Aura kebahagiaan padam. Semangat hidup mati. Kenapa kita ungkapkan demikian? Ada yang demikian? Ada. Ada yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada. Memendam terus dia. Segala sesuatu kesedihan ini digumpalkannya dalam hatinya. Dia mau minta pembelaan tapi tidak ada yang membela. Dia mau mengadu tapi tidak ada orang yang mendengar pengaduannya. Sendiri dia dalam tangisan. Sehingga menjadikan jiwanya larut terhanyut di sungai-sungai kesedihan
Kalau sungai Bapak Ibu masih lumayan ada pasang surutnya. Ini kalau sudah jiwa-jiwa sedih seperti itu, nggak ada surut-surutnya. Ini bahaya. Dan fatalnya lagi, membuat dia merasa diasingkan dari hidup ini. Merajuk. Dan mudah marah. Dan sebagainya. Sehingga kurang cocok bergaul di tengah masyarakat. Gila? Tidak. Kalau gila ya jelas satu kiranya dipasungkan kan gitu. Ini setengah gila. Artinya apa kita ungkapkan demikian? Apabila arena kehidupan ini sudah mengandung dan mengundang kesedihan, maka janganlah pula kita ikut-ikutan pula. Kita rugi sendiri ikut dalam gelombang kesedihan itu. Persiapkan diri dan tempa diri untuk hidup dalam penuh semangat dan jangan pesimis, optimis dalam kehidupan ini. Tapi manakala kita terus larut dalam kesedihan, yakinlah pancaran aura semangat hidup akan pudar tenggelam. Itu Bapak Ibu. Kalau jiwa-jiwa yang sedih seperti ini, itu biasanya suka menyendiri. Karena ada cerita orang, Pak Bu, pendiam, misalnya lah nih, misalnya. Sehingga ada kita dengar cerita, orang yang bunuh diri itu, kalau sekarang biasanya kan gantung diri. Kalau minum racun, tak berani juga orang. Kalau mau bunuh diri itu. Kok ia mati? Jam baygon misalnya. Buih-buih mulut. Ayah sakit. Udah dipikirin itu. Misalnya lah. Tapi kalau gantung diri tadi gampang aja. Ambil kursi, ikatkan ke batang kayu yang besar, tali itu, simpul ya, masuk ke leher. Ukurnya tergantung kita. Sepakan bangku tuh, habis sekarang, gampang. Nah, itu kenapa kita gambar? Akibat itulah Bu, Pak. Akibatnya kalau larut dalam kesedihan, itulah akibatnya. Kembali kita ke cerita tadi, rata-rata orang yang bunuh diri seperti itu konon sifatnya pendiam, tidak mau bergaul dengan orang lain. Jadi marilah Bapak Ibu, janganlah larut dalam kesedihan. Kalau mau disedihkan Bapak Ibu, semuanya sedih, kita semua sedih. Gak usah tutup-tutupilah. Banyak hal yang membuat kita sedih. Banyak hal yang membuat kita menangis dalam kehidupan ini. Banyak. Tapi ada gantungan kita. Gantungan yang paling utama, besar, dan tinggi. Yaitu gantungan hidup kita kepada yang maha besar dan maha tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sedih, kalaupun menangis, menangislah di hadapan yang maha besar dan maha tinggi itu. Sedihlah, gak apa-apa, mengiba-ngiba gitu. Ini jangan dalam khalayak kehidupan secara umum, dalam rumah tangga,
di masyarakat. Ini yang berbahaya. Jadi tidak akan ada semangat hidup di dalam orang yang larut dalam kesedihan. Tidak ada itu Pak Bu, tak ada. Kalaulah diperturutkan sedih kita Bapak Ibu, siapalah yang tidak sedih? Masih ada di antara kita ini Bapak Ibu yang kadang-kadang mohon maaf lah Bapak Ibu, untuk makan sehari-hari pun kepayahan. Anak banyak. Cobalah. Gak usahlah kita perpanjang masalah kesedihan seperti itu. Nanti sedih pula jadinya kita kan gitu. Jadi mari bersemangatlah dalam hidup ini. Jangan larut dalam kesedihan Pak Bu. Saling mengingatkan kita. Kesedihan bukan menawarkan kebahagiaan, tetapi sebaliknya kesedihan menawarkan pada kematian dan membuat penderitaan kepada orang lain, sanak keluarga misalnya. Karena sekali lagi kita ungkapkan bahwa kesedihan yang diperturutkan tidak ada lain acuannya atau juntrungnya adalah ingin mengakhiri hidup, ingin supaya cepat mati. Tentunya jalan-jalan pintas, dengan jalan pintas. Ini yang berbahaya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi saling mengingatkan kita, kesedihan ada tempatnya. Sedih bukan tidak boleh sedih, tapi ada tempatnya. Bukan semua tempat harus sedihkan. Setiap masalah harus disedihkan. Semoga kita bukan menjadi tipe-tipe yang seperti ini. Ini berbahaya. Akan menimbulkan dampak yang paling buruk dalam kehidupan. Barangkali Bapak Ibu, cukup demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam tema ini. Intinya, jangan terlalu larut dalam kesedihan pada setiap permasalahan ataupun persoalan. Sedih, letakkanlah pada tempatnya. Dan air mata, tumpahkanlah pada arena atau jalan yang sebenarnya. Kembali kita ungkap tadi, air mata kita alirkanlah kepada yang maha besar dan maha tinggi. Bersedih kita melihat orang-orang lain yang menderita. Jadi arahkan kesedihan itu bukan hanya untuk pribadi kita. Bersedih kita melihat orang-orang yang teraniaya. Bersedih kita melihat orang-orang yang duafa. Sehingga timbul kesadaran untuk membantu sebisa-bisanya kita. Jadi bukan memperturutkan kesedihan hanya urusan pribadi kita. Dan bisa berakibat fatal karena tidak ada jalan lain. Acuannya adalah tetap ingin mengakhiri hidup. Sungguh berbahaya, sesat kita. Barangkali Bapak Ibu cukup demikian. Dan sebagaimana biasa, di akhir bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini,
kita mencoba membacakan saja yang ada kaitannya dengan tema yang kita angkat. Wahai kesedihan, karya Lukman Alek Gapebra. Wahai kesedihan, jangan buat aku menangis. Sudah letih aku menangis dalam kehidupan ini. Air mata pun sudah tiada lagi. Wahai kesedihan, jangan mandikan aku dengan air mata. Jangan nyawaku berair mata. Jangan cintaku berair mata. Dan janganlah mayatku kelak masih ada air mata di pipiku yang beku mengalir. Janganlah. Batubara Sumut 02 02 2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.